Ini adalah salah satu pabrik pakaian jadi milik PT Sinar Budi Intrako yang berlokasi di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Usaha garmen dengan brand alisan ini selain memiliki lokasi yang lebih besar, SDM yang lebih banyak, juga memanfaatkan teknologi yang lebih mutakhir. Oke, ini yang di Cianjur, tempat produksi lumayan luas Pak ya? Cukup luas sekali. Oke. Ini berapa luas Pak, ngomong-ngomong Pak? Ini kira-kira sekitar ada 3 hektar, dan ini kita fasilitasnya lengkap sekali. Termasuk mes juga? Betul, termasuk ada mes karyawan, kemudian juga ada gudang penyimpanan, kemudian juga di sini kita banyak mesin-mesin yang lebih canggih-canggih dan cukup besar-besar juga ukurannya. Nanti perbedaan dengan ada yang di Kapuk itu Pak ya? Betul sekali, di sana lebih tradisional, di sini kita lebih pakai robotik juga banyak semuanya. Oke, nanti kita eksplor ke sana Pak ya. Baik. Nah pemirsa Kisi, saat ini saya sudah bersama Pak Denny Irawan, COO dari Alisan. Untuk saat ini kita akan eksplor atau berkunjung ke tempat produksi Alisan yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat. Nah mungkin pemirsa Kisi-Kisi sudah melihat juga ya tayangan sebelumnya, kita pernah berkunjung di Kapuk ya, Kapuk Tengkaren, Jakarta Barat ya. Nah mungkin juga ada yang belum melihat juga tayangan sebelumnya. Untuk Alisan ini sendiri kita flashback dulu lah ke belakang ya. Baik. Artinya segmentasi dari awal usaha ini sebetulnya ditargetkan dari usia berapa ke usia berapa Pak? Jadi pada mulanya target kita kemeja alisan ini merupakan dari usia 18 tahun sampai umur paling tua. Karena kita yang tadinya usia produktif bekerja, tapi kita juga sekarang sudah mengeluarkan barang-barang produk-produk yang kekinian. Jadi anak-anak muda pun juga sudah bisa memakainya. Oke. Dan dikenalkan Alisan pemirsa ya, ini turun-temurun dari beberapa generasi Pak ya. Betul. Artinya terbentuknya Alisan ini sebetulnya untuk menjawab permasalahan apa sih saat itu? Awal mulanya Alisan ini untuk menjawab banyak sekali kemeja-kemeja di Indonesia ini yang untuk digunakan bekerja, kemudian juga untuk segmen-segmen sekolah, kemudian juga terakhir ini kita ke segmen batik dan jas juga sebenarnya. Sudah agak luas juga ya cakupannya. Cukup luas sekarang. Cukup luas. Ngomong-ngomong Pak, pelopor nama Alisan tuh yang pencetus siapa? Pertama kali siapa Pak? Pencetus itu sebenarnya Pak Hasan Irawan, itu kakek sebenarnya. Jadi Alisan itu sebenarnya awal mula dari perjalanan beliau menuju sedang mencari inspirasi di daerah sana di China, kemudian di Taiwan, dan di situ ada gunung namanya Alishan. Jadi logo segitiga itu sebenarnya adalah simbol sebuah gunung, dan dia sedang mencari inspirasi desain fashion sebenarnya pada waktu itu. Akhirnya muncul Alisan ya. Betul. Oke. Seperti yang kita ketahui Pak ya, ini kan memang untuk produk-produk fashion dan kemeja lainnya kan tuh sangat berkembang pesat Pak ya. Artinya ciri khas dari Alisan itu sendiri itu apa? Dari kita itu satu pasti ketahanan warnanya. Betul. Itu kita boleh dijamin, kita karena sudah melakukan pengecekan, uji coba juga ketahanan warnanya cukup kuat. Dari segi jahitan juga kita sangat rapi karena kita melakukan QC yang bertahap, banyak sekali QC bertahap sebenarnya, berlevel-level. Kemudian juga dari kerah-kerah kita dan mindset kita itu cukup rapi dan bukan abal-abal. Oke, bicara terkait kerah, ini saya perhatikan produk Alisan itu kerahnya apa bisa dikatakan bukan tegak rapi ya. Jadi rapi, betul. Memang itu juga ya konsepnya. Itu salah satu ciri khas dari kemeja kita juga sebenarnya. Jadi kerahnya itu dipakai mau pagi, siang, sore, habis dicuci dia rapi terus, tegak terus berdiri. Tegak terus ya. Oke, pemirsa, daripada penasaran seperti apa sih perbedaan untuk tempat produksi yang ada di Cianjur dengan yang di Kapuk, tadi kan ada sistem dari robotik juga ya? Kita banyak sistem automation ya. Oke, kita eksplor aja ke sana boleh? Kita ajak pemirsa Kisi-Kisi. Mari. Ayo pemirsa. Kita punya storage gudang Pak Rabet untuk dari ketika kita datang dari supplier, kemudian kita storage di sini.
Ini sebelum dituju ke ruang produksi, kita melakukan pengecekan yang ada di sini juga. Oh, oke, semua di sini. Pengecekan apa biasa dilakukan? Biasa kita di sini pengecekan warna, apakah sudah sesuai dengan pesanan. Jadi ada perbedaan sedikit saja juga kita sudah mengasumsikan bahwa apakah ini bisa diloloskan sebagai QC, reject atau tidak. Kemudian juga pencucian-pencucian, apakah susut, warna turun atau tidak juga kita lakukan juga di sini. Oh, nah terkait turun itu berarti memang ada pengecekan seperti apakah bahan itu luntur atau enggak? Jadi ketika bahan itu datang, kita melakukan pengecekan. Jadi yang kita lakukan pengecekan adalah apakah warna sudah sesuai dengan pesanan kita. Kedua, apakah kain itu setelah dicuci dia luntur. Nah, oke. Kemudian tiga, apakah ketika kain sudah dicuci dia susut atau tidak. Oke. Ada toleransi yang kita ukur juga yang diperbolehkan seberapa besar. Bisa lolos gitu ya. Iya. Oke, ini lumayan besar Pak storage ini Pak ya. Cukup kapasitasnya. Oke. Nah, kemudian gimana lagi nih kita mau explore? Kita boleh lanjut ke bagian setelah barang-barang ini diproduksi, persiapan. Oke, Pak Dedi, tadi untuk di ruangan storage itu saya lihat kan rata-rata nggak bermotif polosan ya. Itu kalau untuk produksi batik dan sebagainya itu gimana? Kalau batik itu kita ada supplier sendiri dari pabrik printing. Tapi kalau yang di sini ini kebetulan kita memang difokuskan untuk lebih ke warna-warna polos. Seperti putih, hitam, marun, warna biru, merah. Lebih yang fokus untuk di polosan lah ya, tanpa motif itu ya. Oke. Jadi ini salah satu mesin also spreader kita, mesin gelar otomatis kita. Ini udah salah satu mesin automation. Jadi seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa efisiensi kita bukan mengurunkan kualitas, tapi kita mencari dari segi yang lain. Karena dengan penggelaran secara otomatis kita bisa dapat efisiensi dan waktu yang lebih cepat. Oke. Dan tadi pun saya lihat di belakang itu walaupun memang ada beberapa yang menggunakan mesin seperti ini, tapi ada kebutuhan khusus juga mungkin yang ada bagi pekerjaan secara manual seperti itu ya? Tetap kita masih di sebelah situ ada yang gelaran secara otomatis manual. Di situ artinya biasa ada pesanan-pesanan yang nomor-nomor khusus, nomor spesial yang digelar dengan kuantitas yang sangat dikit biasanya. Nah kemudian untuk alat-alat yang diimplementasi di sini selain untuk yang diterapkan ini apalagi biasanya? Kita mesin automation kita ada 2, auto cutter satu di sini, auto spreader di sini satu dan sini satu. Kemudian di sana kita ada mesin auto cutter. Oh di belakang sana ya. Oke. Sebetulnya jauh juga ya dari sisi kapasitas produksi output yang dihasilkan dengan menggunakan yang automation itu ya. Sangat jauh berbeda. Output yang dikeluarkan sangat banyak, lebih efisien. Cuman memang namanya automation pasti ada kekurangan-kekurangan juga pasti saja. Contohnya apa, Pak? Contohnya di mana mesin itu kadang bergerak terlalu cepat, kadang-kadang ada di mana yang tadinya lebih terlihat oleh mata ada barang reject ini bisa saja terlewatkan karena pergerakan yang cepat. Oke, Pak Dedi, ini automation untuk ditujukan untuk apa, Pak? Jadi dari sini sebenarnya tadi awal mulai dari auto spreader digelar, kemudian masuk ke dalam antrian mesin. Ini auto cutter. Oke. Jadi ini secara tidak langsung dipola, digambar dan langsung dipotong secara otomatis. Jadi tinggal menunggu antrian pas masuk ke sini ya, sesuai feeder ini ya. Menunggu antrian, kemudian sesuai feeder, kemudian dia akan masuk ke dalam antrian mesin auto cutter. Nah, apa ini alat yang juga digunakan untuk ini ya, posisi ini? Jadi setelah dari auto feeder, di sini mesin kita ini bisa memakan beberapa meja sebenarnya. Memakan feeder dari beberapa meja. Akan digeser-geser. Pantesan ada rel seperti ini kan? Ada relnya.
Oke. Nah, oke, kita untuk yang indikator ini ya. Ya. Ini gimana nih sistem kerjanya? Jadi sistem kerja di sini sebenarnya pola sudah disiapkan secara digital. Kemudian dari sini ada operator yang menyeting, dia akan mentarget dulu ada titik ujung dan titik ujung kain, kemudian tinggal secara sesimpel dia memencet tombol play. Oh, Otomatis dia akan memotong. Di sini ada jalur kuning, artinya sedang dipotong. Yang putih ini belum terpotong. oh iya. Iya, iya betul. Oke. Nah, kalau untuk desain ini sebetulnya sudah fix seperti ini atau masih bisa kita custom, Pak, sesuai Kita kebutuhan? bisa custom sesuai kebutuhan. Oh, Dari bentuknya seperti apa, mau besar, mau kecil, ukuran seperti apa. Balik lagi di sini komputer bisa auto generate supaya bisa melakukan efisiensi kain penggunaan bahan satu. Kemudian di sini juga dengan adanya AutoCAD 3D kita juga bisa efisiensi pekerjaan jadi jauh lebih cepat, sampai 10 kali lebih cepat. 10 kali lebih cepat. Iya. Oh, oke, lumayan juga ya. Oke. Oke, kemudian kita mau ke mana lagi? Setelah dari sini kita biasa dilanjut ke bagian sana, persiapan akan Persiapan. diperiksa dulu Setelah apakah dari sini. sudah sesuai dengan ukuran atau belum. Oh, di QC lah ya. QC. Nah, ini kalau nggak salah alatnya sama tempat diproduksi di Kapuk, Pak ya? Betul, jadi ini sebenarnya mesin potong yang kita bilang presisi sangat tinggi. Jadi margin kesalahan hanya boleh kurangnya 1 mili. Oh, oke. Jadi ini untuk digunakan untuk bagian manset, kemudian kerah, kaki kerah yang dimana ukurannya itu tidak boleh salah lebih dari 1 mili. Itu batas toleransinya ya? Plus minus 1 mili tidak boleh. Plus minusnya. Oke. Dan ini memang ada kaitan flow-nya juga ya, setelah tadi dipotong di automation tadi, kesini juga ada kaitannya, flow-nya yang seperti itu? Jadi setelah dipotong automation, balik lagi kadang-kadang ada 1-2 mili yang lebih. Makanya kita bawa ke sini, kadang-kadang kita ketika di situ kita temukan kesalahan, di sini kita perbaikin. Mungkin seperti yang di sana yang lagi sedang memperbaiki, ada kesalahan mungkin sekitar 2 mili di situ. Oke. Jadi tapi walaupun kita menggunakan automation, di pada ini juga tetap ada QC bagaimana kita kayak meminimalisir kesalahan tersebut ya. Balik lagi namanya robot automation Iya. juga tetap saja ada margin dari kesalahan 1-2 mili. Tapi di sini semua akan dicek dulu semuanya dari ukuran-ukuran apakah semua sudah pas atau belum. Jika belum pas, maka akan dilanjutkan ke bagian pemotongan secara presisi lagi ulang. Oke, Pak Denny, kita mau diajak untuk explore ke bagian mana Boleh, lagi nih, Pak? balik lagi kita sekarang lanjut ke bagian persiapan. Persiapan. Oke, ayo banget saya. Oke, Pak Denny, ini kita ada di tempat untuk proses apa, Pak? Di sini kita masuk ke bagian proses masih persiapan juga. Tapi di sini persiapannya kita ke bagian pengepresan. Bagian pengepresan. Jadi setelah tadi dipotong secara presisi untuk bagian manset dan kantong, manset dan kerah. Kemudian di sini dia akan digabungkan, dipres, kemudian dijadikan satu seperti ini. Oke. Dan memang untuk tim pengepresan tuh saya lihat ada lebih dari 1 orang ya yang dilibatkan. Betul, karena di sini balik lagi kita berbicara masalah efisiensi lagi. Jadi untuk penggunaan satu mesin kita gunakan untuk 3 orang supaya mesin bisa bergerak dengan cepat sekali efisiensinya. Oke, Pak Denny, ini kalau sekilas saya lihat ya, apakah sama proses pengepresan antara yang ini dan yang ini ya? Tapi kan yang itu saya lihat nggak ini ya, yang tadi ya, nggak menggunakan mesin ya. Jadi pengepresan kita itu memang tergantung dari jenis bahan yang kita press. Kemudian dari warna juga itu sangat mempengaruhi. Dan bentuk untuk kaki kerah dan manset juga itu mempengaruhi juga. Jadi seperti mesin yang di belakang kita menggunakan mesin mechanical, tekanannya mechanical, dan itu biasanya digunakan untuk tekanan yang rendah untuk bahan-bahan yang mudah melekat. Kemudian di sini juga kita menggunakan mesin hidrolik yang tekanannya lebih tinggi, itu digunakan untuk bahan-bahan yang lebih sulit untuk menempel. Oke. Berarti memang disesuaikan dari bahannya juga salah satu faktornya ya. Jadi warna pun juga sangat berpengaruh. Warna juga. Temperatur berbeda, kemudian juga dengan waktu yang dilakukan juga berbeda. Jadi makanya kita jalan ada yang mesin di sini, ada mesin di situ. Kemudian di sini ada yang warna kuning dan hitam. Oh iya betul. Beda lagi. Kebetulan di situ temperaturnya udah di atas 170. Ini kategori yang tekanan tinggi ya? Di
di sini itu masuk kategori tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Oke. Yuk kita explore lagi, Pak. Kita lanjut lagi explore di bagian lain. Oke, Pak Den, ini adalah proses setelah pengepresan ya? Betul. Jadi setelah manset itu dipres, kemudian manset itu akan dijahit, akan dijadikan manset. Jadi pembentukan manset itu ada 4 orang kira-kira untuk menjadi menjahit sebuah manset. Pertama dipersiapkan dulu, kemudian di sebelah sini akan dibentuk seperti manset, dijahit menjadi manset. Bagian sebelah sana akan dirapikan setelah menjadi manset, dan sebelah sana dia akan dijahit untuk lubang kancingnya. Oke, boleh nggak? Sorry, kita ambil contoh. Oh, ini yang ini ya. Jadi prosesnya itu sebenarnya dijahitnya satu pada bagian sini dulu satu, yang konstruksi itu. Oke. Kemudian setelah di situ dijahit, dia akan dijahit di bagian sebelah sini di luar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Ya. Kemudian setelah jahitan tersebut akan digosok untuk dirapikan. Nanti pada bagian atas sini akan dijahit lubang kancingnya. Oh. Betul. Benar-benar persis nih. Oke, Pak Deddy, ini proses apa, Pak? Di sini salah satu bagian proses persiapan kita. Jadi dari sana itu dijahit bagian klep-klep manset, kemudian dilanjut ada yang besar, ada yang kecil klep itu ada yang di dalam. Kemudian dilanjut ke sini klep besarnya, di sini klep kecilnya. Pada saat yang di sini akan dijahit lubang kancingnya. Oh, oke. Sebenarnya ini proses di mana setelah pemotongan, setelah pemeriksaan, mereka akan dibawa ke sini. Persiapan itu tersebar jadi beberapa. Jadi ada ke bagian kerah, ada bagian manset, ada juga bagian tangan yang aksesoris kecil atau kecil. Oke, memang flow-nya seperti itu ya. Iya. Nah, kalau saya lihat di sini, Pak, ada beberapa yang ini beda divisi atau gimana, Pak? Yang seragam beda-beda konsepnya. Ini beda line, beda divisi. Sebenarnya beda line. Beda Ya, divisi. ini line 1, line 2, terus line 3, line 4. Oke, dan memang sekaligus untuk membedakan spesialisasi masing-masing juga ya. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang perbantuan ke regu sebelah akan ketahuan bahwa ini sebenarnya lagi perbantuan. Kira seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman untuk proses apa? Finishing atau bukan ini? Di sini kita proses penggabungan. Setelah dari ujung sana digabungkan ke pundak, kemudian digabungkan ke badan depan, kemudian dari sebelah sana juga mesin untuk menjahit, mesin make up kita bilangnya, untuk menjahit dari sini lanjut ke sini ke ketek, kemudian lanjut ke bawah. Oh. Kemudian setelah dari sana ada penjahitan manset yang ini tadi ya? di sebelum sini. Yang sebelum sini Manset ya? yang sudah dipasang kancing dan lubang kancing akan disatukan sekarang di situ. Dan sini juga masih penjahitan Sama manset ya. juga. Dan ini untuk perapian juga ya, disetrika seperti ini ya? Ya, jadi di sini jika manset itu susah untuk dijahit, dia akan dirapikan dulu supaya pada saat penjahitan akan lebih mudah. Oke. Nah, ini proses Ya, penggabungannya. ini masih proses penggabungan kita di sini. Oke. Sama penggabungan juga. Di sini beda. Di sini Ini kita apa? ada penjahitan kaki. Jadi bagian bawah sini. Oh, oke. Ya, di sini ada Bagian bawah. sekitar 5 mili. Ini kaki baju. Kita akan Ini untuk penjahitan di sini prosesnya. Sini, ya, Oke. Kita juga menggunakan alat bantu tertentu yang fungsinya untuk mempermudah penjahit ketika mereka harus melipat 2 kali. Oh iya, betul ya. Tuh, ada alat bantu sendiri. Jadi memang ukuran juga biar seragam semua juga ya. Ukuran seragam, besar kecil seragam dari ujung ke ujung, dan speed kita bisa tinggi jika menggunakan alat bantu tersebut. Oke, berarti setelah ini ke flow berikutnya kemudian sampai dengan ke tahap finishing berarti ya. Di sini kita masih ada penjahitan kancing.
kemudian lubang kancing, dan di ujung sudah selesai, sudah jadi baju. Oke. Nah ini mungkin finishing ya? Atau kita apa? di sini sudah sampai pada bagian yang terakhir. Di sini pengecekan apakah ada BS atau tidak, reject. Balik lagi, kita di sini semua manusia mengerjakan, pasti ada saja reject atau bagian-bagian yang mungkin terlewatkan atau tidak sempurna terjahit. Oke. Dan nah ini seperti salah satu contohnya. Betul. Ini kenapa, Pak? Nah, jadi di sini dari tim QC kita menangkap bahwa ada bahan yang sedikit reject, ada seperti tercungkil, seperti ini ya. betul, sedikit sekali. Sebetulnya bisa dikatakan sedikit banget ya. Nah, ini bisa dikatakan tidak terlihat oleh nggak terlihat. Tapi untuk tim QC kita menangkap, dan ini balik lagi, kita mau customer itu mendapatkan produk kita sudah maksimal. Dia puas, sangat puas. Oke. Dan ini memang dari sisi kualitas QC memang standarnya memang sudah diterapkan sedemikian rupa dengan Alisan ya. Dan memang banyak menerapkan QC dari pengecekan kain, kemudian sampai di ujung produksi pun kita melakukan QC juga. Oke. Dan untuk mekanisme QC itu antara produksi yang ada di Cianjur sini dengan yang di Kapuk itu sama dengan tim-timnya atau seperti apa? Semua sama. Jadi QC kita memang ada QC berlapis dari pengecekan bahan, kemudian pas pada saat penjahitan juga ada tim QC untuk yang pengecek jahitan, dan di sini ketika barang sudah dijahit akan dicek, walaupun ada 1-2 benang yang keluar akan dibuang. Dan mudah-mudahan tidak ketemu lagi yang bahan-bahan yang reject, karena kalau sampai itu terloloskan akan membuat customer tidak puas lah ya. Oke Pak, ini dari secara keseluruhan tadi kan kita diajak pemirsa saya berkeliling dengan Pak Denny itu di produksi yang di Cianjur ini dengan yang di Kapuk ya beberapa waktu lalu ya. Ini kan memang dari sisi lokasi dan teman-teman yang ada di produksi juga lumayan berbeda ya jumlahnya dari sisi pun. Ini ngomong-ngomong total berapa di sini Pak? Di sini kalau kita cukup banyak, ada sekitar 2.000. Ya. Oke. Nah dari Pak Denny nih ke depannya tuh apa sih yang Pak Denny harapkan ya untuk Alisan ini, termasuk apakah ada fashion atau model-model yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat? Jadi untuk fashion sudah pasti tidak perlu takut, karena kita mengeluarkan fashion terbaru, baik itu dari batik, desain batik, kemudian dari kemeja yang polos-polos kita juga melakukan inovasi-inovasi, baik kita di manset, di kerah, dan di klep tengah pun juga kita melakukan inovasi supaya lebih kekinian lah bahasanya. Tapi itu kekinian sudah bahasa generasi saya yang dulu. Sekarang sudah apa ya? Bahasa apa ini sekarang? Fashionable ya, bisa deh, fashionable ya. Udah fashionable lah, nggak ketinggalan zaman. Nggak ketinggalan zaman ya. Oke. Untuk harapan dari saya sih, untuk bagi pengguna Alisan, saya sangat berterima kasih karena sudah menjadi customer yang loyal. Dari kita juga berjanji untuk tetap menjaga kualitas dan tidak pernah menurunkan kualitas. Dan untuk bagi orang yang customer yang belum dan mungkin mudah-mudahan akan menjadi customer kita, saya pasti akan memberikan yang terbaik untuk customer. Oke. Untuk di Alisan sendiri itu ada program tersendiri ya Pak untuk mungkin per 6 bulan atau setiap tahun sekali untuk meluncurkan macam produk-produk baru atau gimana mekanisme konsepnya? Untuk desain, dari desain batik kita setiap bulan itu mengeluarkan sekitar 5 desain baru setiap bulan ya. Setiap bulan? Ya, kira-kira 5. Dan untuk dari fashion yang seperti dibilang ada dari mindset yang berbeda, kerah yang berbeda, itu kita akan mengeluarkan terus setiap bulan 1-2 desain-desain yang berbeda-beda. Cukup ini ya, bisa dikatakan cukup cepat juga, cukup banyak ya. Perputarannya kita cepat sekali sebenarnya. Cepat ya. Oke Pak, ini kalau ya mungkin bisa diulas lagi kalau ingin yang bekerja sama ya, yang ingin bekerja sama ingin membuka tempat-tempat Alisan dan sebagainya, itu gimana cara kita untuk mengaksesnya, nomor telepon dan sebagainya? Jadi untuk nomor telepon bisa hubungin yang nanti akan tertera di sini. Kemudian untuk kalau bagi rekan-rekan ada yang ingin bekerja sama juga bisa berkomunikasi dengan showroom kita terdekat. Bisa memberikan informasi apa saja mau dikerjasamakan. Kemudian nanti dari situ akan kita lanjutkan ke tim yang terkait. Oke. Dan jangan lupa juga
ingat kemeja, ingat alisan. Ingat alisan. Oke Pak Denny, saya dan tim K60 mengucapkan terima kasih banyak kunjungannya Pak Raben. Sama-sama, terima kasih banyak juga sudah diizinkan untuk bermain ke mengunjungi ya produksi yang ada di Cianjur ya. Semoga usahanya semakin lancar, tentunya juga semakin banyak orang yang mengenal lebih jauh mengenai alisan ini ya. Tentunya juga kualitas tetap konsisten ya, agar kita juga akan tetap menjaga kualitas. Oke. Dan demikian pemirsa K60, liputan saya bersama Pak Denny, COO dari Alisan. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi pemirsa Elsinta TV dan teman-teman UMKM yang ingin diliput oleh tim kami, silakan menghubungi nomor telepon atau media sosial kami yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Rabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.